Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia. Kali ini saya akan bagikan sebuah video yang saya ambil dari media sosial, di mana ada sekelompok orang yang berbaju agamis menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dengan tidak hormat. Ya, saya mengatakan tidak hormat kenapa? Karena terlihat dalam video tersebut mereka menyanyikan dengan cara yang cengengesan, bahkan bercanda gitu ya. Pasti bagi mereka yang dulu pernah sekolah gitu ya, waktu hari Senin kan biasa kita juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan biasanya kalau kita tidak bersikap dengan sopan atau tidak dengan hormat, pasti akan ditegur oleh guru BP atau bahkan dihukum. Ya, memang itu harusnya seperti itu ya. Jadi salah satu pendidikan karakter, budi pekerti dan nasionalisme memang dari kecil harus dididik dan diarahkan ke sana. Nah, kenapa para guru kita itu begitu keras mendidik kita agar kita menghormati lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan, karena dalam lagu tersebut termaktub sebuah makna yang dalam, yaitu sebuah kemerdekaan yang menjadikan bangsa Indonesia sampai hari ini. Nah, dan kenapa lagu itu dijadikan lagu kebangsaan? Ya, memang karena proses yang panjang juga ya. Dan lagu ini memang sudah terkenal sebelum Indonesia merdeka. Jadi W.R. Supratman setelah Indonesia merdeka, syair-syair lagu itu dirubah, disesuaikan dengan semangat kemerdekaan kita. Nah, jadi kita juga tahu semua ya perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan sampai hari ini bukan dengan kita terima tanpa ada upaya, tapi memang ada perjuangan yang keras juga. Baik perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para pendahulu kita atau para pendiri bangsa ini. Nah, kalau sekarang atau hari ini ada orang yang menganggap itu hal yang sepele, ya tentunya dia tidak pernah bisa mensyukuri apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita. Apalagi bertepatan dengan tanggal 10 November kemarin adalah Hari Pahlawan, di mana pada hari itu kita mengenang para pendahulu-pendahulu kita yang memang sudah lebih dahulu pergi meninggalkan kita dan mewariskan apa yang kita nikmati hari ini, sehingga kita bisa anak-anak kita bisa bersekolah, kita bisa bekerja, kita bisa mempunyai hak pribadi, bisa memiliki kekayaan dan juga punya kebebasan untuk berpikir dan pendapat yang dimana kalau kita dikuasain oleh bangsa lain belum tentu kita bisa seperti itu. Nah, sebenarnya fenomena yang terjadi tersebut bukan hal yang baru ya. Harus disadarin bahwa selama ini kita banyak tergerus oleh informasi-informasi dari luar, terutama ideologi-ideologi transnasional baik yang berbasis agama ataupun yang sekuler ya. Yang sekuler yang jelas seperti budaya sekularisme, budaya-budaya hedonisme, budaya konsumerisme dan juga kapitalisme yang sering dianggap menjadi salah satu yang merusak juga bagi keutuhan bangsa ini, selain ideologi-ideologi yang berbasis agama seperti ideologi khilafah, ideologi-ideologi radikal yang ingin merusak bangsa ini dan mendirikan negara baru di NKRI. Nah, dua hal yang sama sebenarnya, cuma masalah yang berat bagi bangsa Indonesia tantangannya ya. Karena dua hal ini akan selalu menjadi antitesa kemajuan bangsa kita. Nah, ini sebenarnya di PR kita semua ya. Bagaimana bangsa ini, siapapun pemerintahannya harus bisa istilahnya membangun kembali atau menguatkan kembali rasa nasionalisme kebangsaan bangsa ini agar ke depan kita tuh tidak terombang-ambing oleh kekuatan-kekuatan transnasional yang akan menghancurkan negara kita dari dalam.
Sebenarnya kalau kita perhatikan kondisi saat ini hampir mirip-mirip dengan pada tahun 65 ya, kalau kita baca sejarah gitu ya. Ada sebuah pertentangan ideologi yang ideologi kiri dan ideologi kanan ya. Dimana sekarang ini pemerintah sering dicap sebagai apa istilahnya anti komunis karena kita berbisnis dengan Cina ya. Yang menuduh adalah mereka-mereka yang menjadi supporter ideologi agama seperti yaitu khilafah dan teman-temannya. Nah, ini selalu menjadi dipertentangkan berulang-ulang di media sosial sehingga masyarakat pun jadi akhirnya bingung juga ya. Apalagi sebenarnya dua-duanya itu bermasalah ya, baik ideologi kiri maupun ideologi kanan yang dianut oleh sebagian masyarakat kita itu sebenarnya bermasalah karena kita sendiri sudah punya ideologi yang di atas ideologi tersebut yaitu Pancasila. Nah, selama kita tidak mempercayai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa kita maupun pandangan hidup masyarakat kita, ya kita akan selamanya terombang-ambing oleh pengaruh-pengaruh ideologi yang mengulikan janji seolah semua bisa diselesaikan dengan cepat ya. Karena kita sering dengar bahwa negara ini banyak masalah, solusinya dengan satu yaitu khilafah, ya kan begitu ya. Ini sering kita dengar gitu. Jadi mereka melakukan simplifikasi seolah-olah semua persoalan itu hanya diselesaikan dengan satu ideologi, cukup dengan satu ideologi tanpa ada sebuah argumentasi yang berbobot untuk memberikan pemahaman yang baik pada masyarakat ya. Karena sebenarnya persoalannya sekarang ini di era kemajuan sekarang ini bukan ideologi apa yang kita anut, karena kita sudah punya ideologi sendiri itu Pancasila. Tapi bagaimana kita mempertahankan langkah bangsa ini agar bisa terus maju ke depan dan duduk setara dengan bangsa lain, bahkan dengan negara-negara maju. Itu yang kita kejar harusnya.